Banyak banget yang minta gue buat nge-reaction video yang lagi viral di TikTok. Videonya kayak gini. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia tidak mampu untuk mengangkatnya? Oke. Gue jawab singkat aja ya. Guys, Allah tuh maha besar, Allah maha bisa. Bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah? Jelas bisa. Tapi yang namanya ciptaan, mau sebesar apapun dia tetap kecil di mata yang menciptakan. Jadi kalau ditanya Allah bisa nggak nyiptain sesuatu yang lebih besar? Ya bisa lah, kalau Allah punya mau. Tapi ada nggak sesuatu yang bisa lebih besar dari Allah? Nggak ada. Karena apa? Karena semua ciptaan di mata Allah kecil. Ya kayak misalnya kita bikin pesawat. Pesawat tuh besar, bahkan kita nggak bisa ngangkat. Tapi kalau saat itu juga kita mau hancurin pesawat, bisa nggak? Ya bisa, tinggal tembak, tinggal apa, bener nggak? Udah, nggak usah dipikirin, ntar gila. Orang gila aja nggak mikirin pertanyaan segila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo yang dirahmati Allah, alhamdulillah semoga sehat selalu. Pada hari yang berbahagia ini ada satu hal menarik yang ingin Malimudo tanggapi, ya, yakni terhadap viralnya soal yang kira-kira soalnya seperti ini. Kuasakah Allah? Atau sanggupkah Allah? Atau bahasa yang lain, mampukah Allah menciptakan batu yang sangat besar yang kemudian Allah sendiri tidak sanggup untuk mengangkat batu tersebut? Ya. Jadi pertanyaannya saya ulang. Sanggupkah Allah atau kuasakah Allah menciptakan batu yang sangat besar yang Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut? Ya. Yang pertama yang ingin Malimudo tanggapi dari pertanyaan ini adalah bahwa ini pertanyaan biasa, ya. Maksud saya pertanyaan ini biasa menjadi pembahasan di majelis-majelis taklim, di ma'had-ma'had, ya, apalagi di ma'had-ma'had Nahdlatul Ulama. Ini sudah biasa dibahas. Dan apabila pertanyaan ini, yang pertanyaan tadi itu, kita jawab bahwa Allah mampu membuat batu yang besar yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya. Ya, kalau kita jawab begitu, ini jawaban yang salah. Karena berarti kita menisbatkan sifat lemah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak mampu mengangkatnya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qudrah atau kuasa. Kemudian apabila kita jawab bahwa Allah tidak mampu menciptakan yang pertanyaan tadi, maka juga kita telah menisbatkan sifat lemah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa pertanyaan ini sebenarnya menjebak. Kalau seandainya kita jawab mampu, salah. Kalau juga kita jawab tidak mampu, juga salah, ya. Jadi dua-dua jawabannya salah. Lantas bagaimana kita menyikapi pertanyaan seperti ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus paham dahulu terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita ketahui. Ada salah satu sifat, yakni sifat kudrah. Peran daripada sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menjadikan sesuatu dari ketiadaannya menuju ada. Contohnya seperti saya, dulunya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Atau seperti kamu, ya, diciptakan untuk saya, gitu. Ya bercanda lah. Jadi peran sifat kudrah itu adalah yang dulunya tidak ada, kemudian Allah adakan. Atau yang sudah ada, kemudian Allah tiadakan. Seperti alam ini, ya, yang nantinya bakal tiada.
hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu adalah peran daripada sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita fahami. Yang kedua, kita harus memahami bahwa sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang mumkinul wujud. Hal-hal yang mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah menurut akal. Menurut akal ini, sesuatu ini bisa terjadi, juga tidak terjadi. Bisa ada atau tidak ada. Contohnya, ketika seseorang menikah. Ketika seseorang menikah, ya, si A dengan si B, kemudian beberapa lama pernikahan mereka, mungkin saja Allah berikan mereka anak, atau mungkin saja Allah tidak memberikan mereka anak. Terjadinya, terciptanya atau adanya anak bagi mereka itu adalah peran daripada sifat kudrah tadi. Jadi keterkaitan sifat kudrah itu adalah terhadap hal-hal yang mungkin. Mungkin nggak saya misalnya nikah lagi gitu ya, mungkin saja itu bisa terjadi dan bisa tidak. Astagfirullah, jangan sampai istri saya nengok ya. Jadi ini keterkaitan sifat kudrah. Jadi sifat kudrah memiliki, saya ulang ya, sifat kudrah memiliki keterkaitan dengan hal yang mungkinul wujud, yang mungkin ada. Jadi sifat kudrah tidak memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang wajib ada seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang mustahil ada. Karena ini bakal kontradiksi. Sesuatu yang mustahil dia kemudian diciptakan gitu ya. Mustahil tapi diciptakan. Ini kontradiksi ya. Makanya pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang kontradiksi. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang besar yang Allah tidak bisa mengangkatnya? Ini adalah sesuatu yang mustahil wujud atau mustahil ada, bukan yang mungkinul wujud. Maka kalau kita jawab bisa, bagaimana kita menjawab bisa terhadap sesuatu yang mustahil? Kalau kita jawab tidak bisa, berarti kita menyematkan sifat lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila ada pertanyaan, sanggupkah Allah menciptakan batu yang besar yang Allah tidak bisa mengangkatnya? Jawabannya itu bukan bisa, juga bukan tidak bisa, tetapi jawabannya adalah mustahil. Ini masuk dalam masalah yang mustahil. Sama seperti pertanyaan, kuasakah Allah atau sanggupkah Allah menciptakan anaknya Allah, atau menciptakan Tuhan lain selain Allah, atau menciptakan ayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan ini kalau dijawab sanggup salah, kalau dijawab tidak sanggup juga salah. Karena apa? Karena kudrah tidak memiliki keterkaitan terhadap hal-hal yang mustahil. Jadi ini adalah pertanyaan yang menjebak, tetapi jawabannya juga kita harus sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan ini. Dan sebenarnya ya, ada seorang ulama dari kalangan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, yakni Ibnu Hazm, yang dicela oleh Imam As-Sanusi di dalam kitab Syarhus Sughra, di mana Ibnu Hazm ini mengatakan bahwa ketika ada pertanyaan kuasa nggak Allah menciptakan anaknya, Ibnu Hazm bilang ya jawab saja dengan kuasa gitu, mampu gitu ya. Ini mendapat celaan oleh para ulama, di antaranya Imam As-Sanusi, karena dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memiliki keterkaitan
dengan hal-hal yang mumkinul wujud, hal-hal yang bisa ada dan bisa tidak. Jadi kalau saya ulang sekali lagi, kalau ada pertanyaan yang mengatakan kuasa gak Allah menciptakan batu yang besar sehingga Allah tidak bisa mengangkatnya, maka jawab, itu tidak memiliki keterkaitan dengan sifat kudrahnya Allah. Pertanyaannya salah ya. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah, tapi itu menjebak. Ya, saya ulang sekali lagi, apabila ada pertanyaan yang mengatakan kuasakah Allah menciptakan batu yang besar yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya, saya sederhanakan jawabannya bahwa hal ini adalah hal yang mustahil. Ya, mustahil ada. Dan sifat kudrah Allah dan sifat kuasa Allah hanya memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang mungkin, yakni bisa saja ada dan bisa saja tiada. Jadi kalau ada orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini, bilang sama dia, pertanyaanmu salah, gitu ya. Pertanyaanmu salah. Sama seperti ketika seseorang bertanya, apa bau dari warna biru, ya. Apa bau dari warna biru, sementara warna tersebut tidak memiliki bau. Jadi antara pertanyaan itu, antara premisnya itu tidak memiliki keterkaitan. Jadi ini perlu Malimudo tanggapi. Semoga jawaban yang menurut Malimudo ini sangat sederhana bisa kita pahami bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.